jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya teman-teman gua yang baru datang ataupun yang udah lama subscribe ataupun pantengin channel gua. Selamat datang kembali di channel gue, yaitu Espresso Patrono Motovlog. Dan untuk kesempatan kali ini, hari ini coba untuk night ride atau riding malam-malam santai. Tapi kali ini gue coba untuk solo atau sendiri, coba ke daerah pusat atau Tamrin. Jadi gue selain mau night ride, mau bahas beberapa fenomena yang biasanya ada di jalan. Contoh misalkan tadinya gue mau bahas hari ini mengenai klakson yang biasanya banyak orang lakukan ketika lampu baru saja merah, tapi mereka udah langsung klakson aja. Baru aja hijau maksudnya. Oke. Lampu merah yang baru saja langsung berganti hijau, langsung mereka klakson. Itu biasanya kejadian ketika weekday sih, bukan weekend, karena weekend sendiri pastinya rame, dan hal tersebut pasti kemungkinan besar akan lebih sering terjadi, meskipun biasanya tetap ada juga di hari Sabtu seperti hari ini, yaitu Sabtu malam gue sendiri. Dan tadi gue kayaknya sempet lihat fenomena aneh. Kalau misalkan dari kamera gue nanti kelihatan ya, jadi ini di depan sekolahan ada halte, masih banyak yang parkir sembarangan untuk pacaran. Gila nggak tuh? Pacaran cuy, pinggir jalan depan halte, daerah Tebet. Gokil gak tuh? Anjrit, kayak nggak ada tempat lain gitu loh. Ya oke lah, mungkin istirahat ini itu, tapi tadi ya beberapa juga pegang-pegangan coy. Oke, ini jam berapa sih? Jam setengah 11, anjrit. Setengah 11 cuy, setengah 11 malam belum pada balik di pinggir jalan loh. Gokil kan? Gue coba nanti ke daerah Tamrin sampai ke Pangga Besar sana. Seperti apa, lihat situasi night ride sekarang. Yang dari kemarin, ya dari beberapa bulan yang lalu itu udah banyak larangan dari pihak kepolisian, baik San Mori night ride. Karena mungkin menurut gua ya ada alasannya sih, memang ada kadang ya bukan kadang, memang ada bagusnya, karena hal tersebut dilakukan atau diberlakukan pun pasti ada tujuannya dan alasannya. Nanti coba kita lihat aja situasi night ride sekarang seperti apa, ya kan? Karena pasalnya adalah kenapa sebelumnya dilarang, karena tuh ini cuma banyak yang rusuh ketika night ride, parkir sembarangan pinggir jalan, sedangkan di situ udah ada pelangnya atau sign-nya bahwa di situ nggak boleh untuk parkir sembarangan pinggir jalan. Sampai akhirnya ada sempat waktu itu memang kejadian, mungkin karena ini keadaannya hujan. Menurut gue sih ketika hujan agak wajar ya, karena kan nggak semuanya kadang, meskipun seharusnya udah prepare ini loh, bawa jas hujan, cuman nggak semuanya kadang kan udah prepare ataupun punya jok apa sih namanya itu, bagasi motor gitu, untuk naruh beberapa barang-barang yang harus ditaruh di bagasi motor tersebut. Salah satu contohnya adalah salah satunya jas hujan itu. Dan akhirnya mereka neduh di pinggir halte daerah Sudirman situ, dan sepertinya ada mobil yang kayaknya juga mabok, karena keadaan satu hujan, yang kedua sepi, nggak terlalu ramai jalanan. Tapi yang di pinggir sebelah kiri malah ketabrak. Rentetan banyak motor yang sedang neduh. Untuk korban luka dan korban jiwa gue kurang tahu lebih jelasnya. Tapi yang pasti ada kejadian seperti itu sempat rame di sosial media. Nah, yang gue mau bahas adalah di sini mengenai lampu hazard coy. Karena tuh banyak orang sembarangan, apalagi ya sembarangan menggunakan lampu hazard gitu ya. Banyak orang yang sembarangan menggunakan lampu hazard gitu, apalagi ketika ini loh hujan kan. Mereka pakai lampu hazard itu nggak tahu tujuannya buat apa ya. Kalau dari hazard sendiri kebanyakan kan memang segala sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan insiden ataupun hal-hal yang berbahaya lah. Kebanyakan biasanya kalau misalkan bekerja di bidang safety, security dan sebagainya, pasti tahu hazard itu apa, dan salah satunya diterapin di lampu. Nah, lampu tersebut itu ada tujuannya. Kenapa? Itu
itu bukan semata-mata dipakai hanya untuk biar gua aja yang lewat gitu. Gua mau lewat nih gitu. Membayangkan soalnya kayak gitu pakai lampu hazard tujuannya. Apalagi pas hujan gitu loh. Pas hujan itu banyak banget yang sembarangan pakai lampu hazard. Akhirnya kalian tahu kenapa coy? Yang di belakang orang yang pakai lampu hazard itu kadang jadi bingung gitu loh, karena nggak tahu sennya dua nyala kanan kiri, dia mau kanan atau mau kiri. Nah jadi kan beresiko besar menimbulkan bahaya di jalanan, karena yang bahaya nggak cuma dia, orang lain pun kena gitu loh coy. Jadi buat kita ya aman-aman aja lah, pakai motor santai, riding santai segala macem malam-malam gitu loh, dan tahu gunainya lah. Dan setahu gue kayaknya ya, ini kalau misalkan kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, itu zaman dulu, bukan zaman dulu ya, dulu lah lampu hazard itu diterapin itu buat motor-motor yang cc-nya gede biasanya gitu. Nah sedangkan kegunaannya sendiri adalah jika misalkan kalian mengalami trouble segala macem ini itu, dan alangkah lebih baiknya kan pasti kalian minggir di pinggir jalan dan tanganin trouble itu. Nah lampu hazard itulah fungsinya di situ. Dan ada beberapa pasal, ada pun peraturannya sebetulnya mengenai lampu hazard yang sudah ditetapin oleh pihak kepolisian kita. Mungkin nanti gue santumin di video pasal berapa, ayat berapa, kalau nggak salah pasal 121. Nah ini keadaan malam ini coy di Jakarta, and exactly at Tamrin. Masih banyak juga yang lewat kanan, bahkan kanan nggak boleh dipakai untuk motor ya. Oh jam 6 sampai 22 berarti udah boleh sekarang. Ini 22 sampai 22.30. Atau belum boleh harusnya pas waktu udah masuk ke 23. Di gimana sih Gung? Jadi untuk keadaannya masih ramai seperti biasanya naik ride di hari Sabtu, karena gue juga dulu kadang ya naik ride bareng-bareng anak komunitas gue bener-bener Indonesia, dan kayaknya sih jadwal kita besok hari Minggu baru naik ride, dan gue kayaknya belum bisa ikut untuk besok, ada acara sendiri. Jadi gitu coy, ada beberapa peraturan yang harus kalian ketahui ketika menggunakan hazard, karena sekarang banyak yang sembarangan menggunakan lampu hazard seperti apa gitu. Nanti gue cantumin ya kan di video mengenai etika menggunakan lampu hazard itu seperti apa. Yang berarti salah satunya bukan digunakan untuk hujan. Tahu bulat coy, tahu bulat. Oke, di Senayan ya keadaannya untuk night ride di Jakarta di saat pandemi corona gini di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, awal Juni, itu tanggal 5 Juni, ya masih ramai-ramai aja, karena kurang tahu masalahnya kenapa. Oke. Masih banyak juga beberapa yang parkir di jalan. Macet dan tetap lumayan ramai dan banyak ukti bikers, lady bikers. Oh itu ada arahnya terbalik, baru hijau. Ngawur kadang, main klakson aja padahal lampu belum hijau gitu kan. Dan ada aja yang seru-seru kayak gitu ya. Ya kita santai-santai aja lah, nggak usah kenceng-kenceng, di pinggir aja sambil nikmatin jalan. Oh rame, masih rame coy. Night ride itu masih rame. Masih banyak nggak pakai helm dan sebagainya. Tapi ya agak mendingnya di pinggir lah gitu. Kalau agak mendingnya di pinggir. Dan yang parkir kayak gitu kan masih banyak juga. Kebanyakan Vespa sekarang, mainan Vespa, motor-motor antik, motor-motor klasik lah. Ya itu ngapain? Kemarin lagi rame masalah sepeda keluar jalur, ini malah motor masuk jalur sepeda. Masih banyak parkir di situ juga, masih banyak. Ya banyak juga ya lewat dalam situ ya. Ya
Serius, gue nanya itu dari jam 06 sampai 22, maksudnya adalah 22.59, setelahnya 23 itu diperbolehkan, atau sampai jam 21.59. Yang tahu coba deh komen di kolom komentar peraturan yang benar itu seperti apa. Karena kan tadi ada tuh di jalan pelangnya sebelum masuk perbatasan jalur cepat dan jalur lambat itu ada tuh. Ya, malam 1 jam 11 masih rame. Masih rame banget coy, baik yang pakai helm ataupun enggak, itu masih rame banget. Night ride. Beginilah situasi Jakarta ketika malam minggu. Night ride, and night ride. Rame banget cuy. Ada parkir pinggir jalan, ya gitulah yang mungkin jadi sorotan banyak orang gitu. Jadi orang agak kurang suka ngeliatnya gitu. Tapi yang penting intinya adalah di jalan gak usah rusuh lah, gak usah speedingan, gak jelasin itu. Karena posisinya pasti rame orang pada night ride gitu. Jadi biar nggak ada masalah aja lah, insiden dan sebagainya gitu loh. Yang penting santai, nikmatin jalan, nikmatin tujuannya apa, night ride bareng teman-teman, seru-seruan bareng. Itu lebih asik coy, kayak gitu coy. Ketimbang ya, mohon maaf ya, gue nggak suka speedingan kayak gitu yang akhirnya berujung insiden. Jujur aja ya, kalau misalnya anak-anak yang suka speeding ini itu gak setuju, it's okay, gak ada masalah, gak setuju sama pendapat gua. Tapi setiap orang kan punya pendapat masing-masing dan punya haknya untuk berpendapat masing-masing. Gua gak setuju dengan masalah atau hal tersebut, mereka gak setuju dengan apa yang gua utarain, it's okay ya. Sepanjang jalan banyak banget perparkiran trip. Masalah tuh kemarin minggu lalu pas gitu kan, gara-gara banyak bocah yang speedingan gak jelas kayak gitu. Dan memang setiap kali yang gua notice ya, setiap kali malam minggu itu banyak ambulans. Salah satunya ya ngangkut kecelakaan kayak gini, insiden kayak gitu yang crash dan sebagainya gitu loh. Dan minggu lalu itu kan gua lagi jalan sama cewek gua gitu kan, posisi lah diputar balik, tempat putar balik, dimana setelah kita masuk ke jalur arah baliknya kan pasti sebelumnya kita berpapasan dulu tuh sama motor. Pastinya kan kita berpapasan dulu tuh sama motor yang ini apa namanya. Nah misalkan kayak gini nih, ini kan kita putar balik berpapasan dengan motor yang dari arah lawannya gitu. Nah dari arah lawan itu ada satu motor yang udah lewat dan gue santai, dan belakangnya itu masih jauh banget dari yang tadi lewat. Setelah gue ngebut aja ya, jadi masalah gue udah sen satu. Yang kedua, cewek gue tangannya udah ngelambai dari jauh sebelum masuk ke jalur mereka, dan posisi mereka jaraknya itu jauh banget gue. Karena gue ketika itu pun selain lihat spion, gue nengok, dan mereka pun speedingan gak jelas. Akhirnya kaget, udah jaraknya deket sama gue, mereka rem mendadak, jatuh sendiri. Gitulah intinya, tetap safe riding dan tetap hati-hati di jalan. Buat kalian yang suka night ride, gue nggak ada masalah gitu. Yang penting satu, nggak ngerugiin orang lain dan nggak ganggu orang lain dan nggak rusuh. Yang penting nikmatin apa tujuan kalian tuh apa. Tujuan kalian adalah pengen senang-senang bareng temen-temen ya kan, tapi bukan harus menurut gue ya speedingan yang akhirnya menimbulkan insiden dan kerugian, bukan hanya untuk diri lu juga tapi orang lain juga. Jadi tujuannya kan mungkin kalian night ride ini ngilangin stres buat beberapa kalian yang udah kerja dari hari Senin sampai Jumat, Sabtunya pengen riding bareng teman-teman kalian gitu kan. It's okay for me ya kan,
ngelihat hal-hal kayak gitu karena seru aja, karena banyak cara orang ngilangin stres, namun gitu kan, nggak harus merugikan orang lain. Itu yang gue notice, dan untuk kalian bisa dimengerti atau enggak ya, that is up to you. Oke, vlognya gue udah minggir. Tadi mau closing video nggak jadi coy. Gue akhir aja vlog gue kali ini, dan semoga beberapa hal yang gue sampaikan di video gue ini bermanfaat buat kalian dan membuka sedikit gambaran dan juga keadaan night ride di Jakarta di saat pandemi seperti ini itu masih tetap ramai kok. Gitu aja. Akhir kata, see you. Dan yang baru mampir di channelku, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, langganan lah gitu, untuk membantu video-video ini atau channel gue makin berkembang. Akhir kata, au revoir.